Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita masih tetap di potensi diri, peningkatannya dari potensi diri. Potensi diri dapat ditingkatkan dengan 3 aspek. Dilakukan dalam kesadaran diri terus-menerus, meningkatkan kapasitas kemampuan atau talent yang kita punya, dan juga meningkatkan kapasitas pilihan-pilihan yang kita ambil. Kalau pada segmen kemarin, kapasitas pilihan itu adalah tanggung jawab, sekarang kita perlu menambah yang namanya kapasitas di dalam karakter. Mengapa demikian? Karena karakter adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Menambah kapasitas karakter adalah bagaimana kita memilih dengan nilai-nilai yang baik. Seiring dengan umur, saya mulai memahami bahwa banyak terjadi perubahan. Banyak terjadi beberapa hal yang dulu saya yakini ternyata berubah seiring dengan waktu dan fase-fase kehidupan. Ada banyak hal yang berubah. Tetapi justru di sepanjang jalan kehidupan saya pun, saya melihat bahwa ada sesuatu yang tidak berubah, yaitu nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu adalah fondasi dari karakter. Dan karakter adalah fondasi dari kesuksesan. Kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup hanya bisa dilakukan dengan karakter yang baik. Nah, bagaimana karakter yang baik itu? Karakter yang baik sebenarnya itu adalah pilihan yang kita ambil setiap hari. Setiap hari kita bisa mengembangkan atau melemahkan karakter kita. Ketika kita memilih melakukan sesuatu dengan tepat berdasarkan nilai positif, karakter kita akan berkembang. Tiap pilihan yang tepat yang kita ambil akan mengembangkan kekuatan untuk membuat keputusan tepat lainnya. Dan lebih banyak keputusan tepat, bahkan di saat sulit, itu akan mengembangkan karakter. Namun kebalikannya, tiap kali kita memutuskan untuk mengambil cara yang termudah, kita korbankan nilai-nilai, atau kita memalingkan diri dari hal yang kita tahu itu tepat, karakter kita akan melemah. So, semakin kecil atau semakin besar karakter kita, justru kita yang bentuk di setiap hari. Lalu yang kedua, karakter yang baik itu lebih nyaring dari kata-kata kita. Seorang coach berkata, perhatikan karakter Anda daripada reputasi. Karena karakter adalah jati diri sebenarnya. Sedangkan reputasi hanyalah kesan yang ditangkap orang lain. Jati diri kita sebenarnya lebih penting daripada kesan yang dilihat orang lain. Karakter merepresentasikan jati diri kita, kualitas moral dan mental yang membentuk sosok diri kita. Inilah yang memikat orang lain. Ini lebih nyaring daripada kata-kata kita atau kata-kata orang lain tentang kita. Lalu, karakter yang baik tetap konsisten di segala aspek kehidupan. Ketika seseorang memiliki karakter yang baik,
dia memiliki karakter itu secara konsisten di semua area hidup, tanpa peduli kondisi, latar belakang, dan konteks. Sebenarnya, apa yang disebut dengan etika bisnis itu bisa diperdebatkan. Karena etika itu harusnya bukan hanya di bisnis saja, di profesional kita, di keluarga, di spiritual, di semua aspek kehidupan. Karakter yang baik menggunakan standar yang sama di setiap situasi. Bila suatu hal memang benar, maka itu selalu benar. Bila salah, maka itu selalu salah. Orang dengan karakter yang baik itu jadi konsisten. Orang yang menggunakan standar berlipat dengan orang-orang berbeda dan dalam situasi berbeda akan menjalani kehidupan yang terpecah-pecah. Lalu, karakter yang baik akan menumbuhkan kepercayaan. Ketika seseorang menjalani kehidupan yang terpecah-pecah, orang lain tidak akan tahu apa yang harus mereka harapkan dari orang itu. Jadi, mereka tidak akan tahu harus bertindak apa karena mereka selalu berbeda di segala situasi. Orang yang karakternya baik, dia pakai standar yang konsisten. Tiap kali kita membuat komitmen dengan orang lain, kita menciptakan harapan. Dan ketika kita menjaga komitmen, kita menjaga rasa percaya. Dan kalau kita bisa dipercaya, maka relasi kita akan semakin baik. Karena relasi kita dengan sesama dibangun dari rasa percaya. Lalu karakter yang baik akan bisa diuji di saat sulit. Kesulitan tidak membangun karakter, tetapi mengungkapkan karakter tersebut. Bila kita memiliki karakter yang baik, maka kesulitan akan membuat kita semakin gigih. Bila karakter kita lemah, kesulitan membuat kita kurang semangat. Perbaikilah karakter kita sekarang, karena akan terlambat bila kita bersiap-siap ketika badai datang. Lalu, karakter yang baik selalu memilih jalan yang benar. Kebanyakan orang ingin memperlakukan orang lain dengan cara mereka diperlakukan. Misalnya, ada seorang berkata, "Jangan main-main loh dengan aku akan balas berlipat kali ganda." Habisi mereka, habisi orang lain yang berani main-main dengan aku. Itu sebenarnya bukan cara karakter yang baik bekerja. Kita harus memperlakukan orang lebih baik daripada ketika kita memperlakukan. Memang setiap kita akan mengalami yang namanya terluka, sakit. Tetapi pakailah rasa terluka dan sakit itu untuk membuat dunia lebih baik dan membantu orang lain yang mengalami rasa sakit dan terluka. Lalu, karakter yang baik selalu menepati janji. Ketika kita berkata sesuatu, apakah kita memenuhinya? Atau kita nggak tepat janji? Booker T. Washington berkata, karakter adalah kekuatan. Karena karakter adalah kekuatan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ilmuwan Marie Curie berkata, Anda tidak bisa berharap membangun dunia yang lebih baik tanpa memperbaiki individunya. Untuk itu, kita semua harus memperbaiki diri masing-masing dan sekaligus berbagi tanggung jawab untuk semua kemanusiaan. Bila kita ingin membentuk karakter kita, 4 hal ini yang perlu kita sikapi, yaitu nilai-nilai, pemikiran, perasaan, dan tindakan. Bila kita punya nilai-nilai yang baik, maka pemikiran, perasaan, dan tindakan akan mengikutinya. So, marilah kita membangun kapasitas karakter
Salam membangun kapasitas karakter dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.